Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Timon. Yang baru ketemu, baru kenal, baru lihat video ini, kenalkan dulu, aku Timon. Hari ini aku akan membawakan cerita tentang Banyuwangi, kota santet. Ayo gengs, kita masuk ke cerita hari ini. Dari zaman dahulu, Banyuwangi sudah dikenal dengan ilmu hitam, ilmu putih, dan termasuk salah satunya adalah ilmu santet. Jadi masyarakat umum atau masyarakat luas Banyuwangi sudah tahu kalau di daerah situ atau di daerah Banyuwangi memang ada ilmu itu. Masyarakat umum mempercayai kalau ilmu santet itu bisa, ilmu santet atau ilmu teluh ya gengs, bisa membuat orang sakit sampai meninggal ataupun sakit menahun, yang pasti melukai orang dengan jarak jauh, bukan melukai secara ada pisau sobek, bukan gengs. Jadi melukainya lebih ke hal yang mistis. Selain itu, kalau ketahuan nih di Banyuwangi dulu nih, ketahuan nih, oh ini orang udah pernah nyantet nih, atau orang ini ternyata memiliki ilmu itu, pasti langsung diusir gengs. Tidak pandang bulu, mereka langsung mengusir. Selain itu gengs, jadi warga Banyuwangi juga sempat dihebohkan atau digegerkan dengan beberapa adanya orang yang terbunuh secara mengenaskan dan semakin meluas di mana-mana pembunuhannya, sampai 20 kecamatan ada orang yang dibunuh secara mengenaskan. Kira-kira siapa yang membunuh, siapa dalangnya, dan apa motifnya? Yang mengejutkan adalah gengs, pembunuh ini menggunakan pakaian serba hitam dengan penutup mata hitam yang mirip ninja. Jadi dulu tahun 1998 di Banyuwangi ini dihebohkan dengan ninja. Ya, kalian gak salah dengar, dihebohkan dengan ninja. Ninja yang akan membunuh dengan cara yang sistematis, dengan cara yang sepertinya sudah diatur, geng. Sepertinya ya sudah diatur. Sampai sekarang kita juga nggak tahu siapa dalangnya. Cuman yang ini menjadi ninja nih, yang menjadi ninja ini udah ada yang ditangkap. Selain dalangnya, kita juga nggak tahu dalangnya siapa. Motifnya sampai hari ini, motifnya kenapa ada ninja yang membunuh berantai, itu juga tidak tahu. Kalau spekulasinya dari orang-orang yang mungkin ya, orang-orang yang udah ditangkap sama polisi pihak berwajib, sepertinya cuma bilang saya akan membunuh orang-orang dukun santet gitu. Tapi kenyataannya beda gengs. Kenyataannya yang dibunuh bukan dukun santet, kenyataannya sangat berbeda. Kalau ingat cerita itu aku sedih. Jadi bukan dukun santet yang dibunuh. Ninja-ninja ini membunuhnya diberikan tanda gengs. Tandanya itu kalau si ninja ini akan membunuh, misal nih gengs, si B ini akan dibunuh nih, rumahnya akan diberi tanda silang gengs, tanda X atau tanda silang di rumahnya. Jadi dia akan menjadi korban selanjutnya. Padahal gengs, tidak ada yang terbunuh yang benar-benar menjadi dukun santet. Jadi istilahnya yang dibunuh itu bukan dukun santet gitu. Jadi kan hati tuh apa sih ini gitu kan, rasanya itu ada yang kamu bunuh tuh bukan dukun santet, kenapa kamu bunuh? Kan aneh ya gengs. Semuanya ini tersusun sangat rapi gengs, tidak ada celah, semuanya sangat rapi. Pembunuhannya juga sangat amat menyayat gengs. Sedih sekali kalau mengingat. Jadi pembunuhannya ini bukan hanya dibunuh dengan ditusuk,
bukan hanya dibunuh dengan dicekek, bukan gengs. Tapi mungkin kalau yang teman-teman atau gengs-gengs di rumah yang nggak nyaman dengannya bisa di skip bagian ini. Dibunuhnya itu dengan cara dipotong atau dimutilasi, dipatahkan tulangnya, dan kadang ada yang sampai, maaf gengs, kepalanya pecah, beruraian darah di mana-mana, sampai mungkin pada saat itu keluarganya juga shock berat. Kenapa keluargaku yang bukan dukun santet sampai harus dibunuh secara tragis, dibunuh secara mengenaskan seperti itu. Tapi gengs, yang membuat semakin miris lagi, dalam sehari bisa dikatakan sekali membunuh minimal itu 2 orang atau ya antara 2 sampai 9 orang gengs yang akan terbunuh dalam sehari. Bayangkan dari bulan Februari sampai bulan September minimal 2 sampai 9 orang terbunuh. Kalau mengingat cerita-cerita itu mungkin kayaknya aku agak, ya Allah, miris sekali. Seenaknya aja menduga orang yang salah, dikira dukun santet, ternyata bukan. Jadi bukan dukun santet gengs yang dibunuh. Mau tahu siapa? Yang dibunuh adalah guru-guru ngaji, Pak Kiai. Jadi yang diduga dukun santet adalah guru ngaji, Pak Kiai, atau dukun suwo. Apa ya, kalau suwo itu lebih ke ya, dukun pijit. Suwo bisa dibilang kayak dukun pijit lah yang dibunuh. Pokoknya dukun suwo itu dukun yang menyembuhkan gengs, bukan dukun untuk kayak dukun santet, bukan gengs. Itu yang dibunuh, dan tokoh-tokoh seperti RT, RW itu yang dibunuh gengs. Dan ada hal aneh selain itu gengs. Hal anehnya adalah di bulan Februari dan sampai bulan September 1998 ini, 1998 ini adanya orang gila dan gelandangan yang bermunculan. Coba bayangin. Ada spekulasi yang bilang kalau orang gila dan gelandang ini kayaknya memang pelaku deh. Kayaknya memang di balik semua ini pembunuhan ada sangkut pautnya dengan orang gila dan gelandangan ini. Kenapa gengs? Karena kalau menurut orang-orang, kalau ditanya orang gila dan gelandangan ini, mereka bisa menjawab dengan biasa, seperti kita bicara, seperti kita ngobrol. Tapi kalau ditanya asal usulnya, misal nih aku tanya sudah makan, atau ditanya hal lain, pasti menjawabnya dengan bebas, dengan santai, dengan enak, logikanya masih jalan gengs. Tapi kalau sudah ditanya tentang asal usulnya, dari mana kamu, mau ngapain kamu, itu mereka bertingkah seperti orang gila, yang membuat orang-orang semakin yakin kalau orang-orang gila ini atau gelandangan ini memang salah satu komplotan, sepertinya komplotan yang jadinya yang membunuh. Selain itu, selain dipercaya itu, ketika sudah mulai mereda pembunuhan di Banyuwangi, pembantaian ini, orang gila dan gelandangan juga semakin menghilang gengs, semakin gak ada di bayangan gengs. Siapa coba yang tidak berpikir kayaknya memang bener deh gelandangan sama orang gila ini salah satu orang kayak mata-mata kayaknya gengs ya. Bener gak ya? Kayak mata-mata yang memang untuk mematai orang-orang yang sepertinya dukun santet mungkin. Itu yang membuat orang-orang semakin yakin kalau memang gelandangan dan orang gila yang ada di sana waktu itu ya gengs, waktu itu memang sebagai mata-matanya dan terlibat dalam pembunuhan itu. Korban yang ada selama ini di bulan Februari sampai September tahun 1998 ini, menurut versi
Nahdlatul Ulama atau versi TPF F ya, V Nahdlatul Ulama ada 147 orang. Tapi menurut pemerintah, versi pemerintah ada 115 orang yang meninggal yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Banyuwangi, gengs. Tapi gengs, bulan Desember tahun 2007 kemarin, 2007 yang lalu, tim penyelidik dari Nahdlatul Ulama sempat membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa ini dibuka kembali, diurai kembali, dalang-dalangnya tertangkap, dan mengerti apa sebenarnya motif di balik semua ini, dan untuk bisa dibilang biar korban yang meninggal ini namanya juga dibersihkan, gengs. Kalau mereka sebenarnya bukan dukun santet. Jadi selama ini tuh mereka dikira dukun santet yang dibunuh, dibantai sama ninja-ninja ini, padahal bukan, gengs. Nahdlatul Ulama udah mengupayakan gitu. Tapi dari pihak keluarga ada beberapa orang mungkin lebih menolak untuk membuka, mungkin karena masih ada trauma, mungkin masih ada rasa takut karena keluarganya dibunuh, mungkin masih ada rasa-rasa seperti itu, sampai akhirnya keluarga korban lebih memilih untuk lebih baik di hatinya atau mentalnya yang diperbaiki daripada menginvestigasi itu. Walaupun sudah dibunuh dan dicap sebagai dukun santet, warga sekitar sampai sekarang tetap berkeyakinan dan tetap tahu kalau sebenarnya mereka yang dibunuh bukan dukun santet, gengs. Ya Allah, gengs, gimana ya nasibnya keluarga-keluarga yang ditinggalkan, keluarga-keluarga yang sudah dihabisi nyawanya, keluarga-keluarga yang melihat keluarganya itu bisa, ayahnya bisa, itu dibunuh dengan cara yang sangat tragis, gengs. Oke, gengs, kita sama-sama doakan biar korban-korban yang sudah terbunuh ditempatkan di sisinya, diberikan jalan yang lebar, amal ibadahnya diterima sama Tuhan. Itu tadi kenapa Banyuwangi bisa disebut atau dicap kota santet. Ya itu tadi, gengs, karena ninja-ninja tadi berpedoman kalau yang dibunuh itu orang santet, dukun santet. Jadi lebih dikenal dengan Banyuwangi kota santet. Tapi gengs, asal gengs di rumah tahu nih aku kasih tahu nih ya, Banyuwangi itu bukan kota santet, gengs. Sekarang itu Banyuwangi jadi kota festival. Dari bulan Januari sampai Desember semua ada festival di Banyuwangi lengkap, dan Banyuwangi juga disebut The Sunrise of Java. Jadi bukan kota santet lagi, karena Banyuwangi sekarang udah menjadi destinasi warga-warga lokal maupun internasional untuk datang berlibur, berselancar di Banyuwangi, berselancar di pantai, salah satu pantai Banyuwangi, bukan di Banyuwangi ya, gengs, di salah satu pantai Banyuwangi. Jadi cerita-cerita yang kemarin tentang pembunuhan lebih tepatnya pembantaian di Banyuwangi yang sudah lalu, kita tutup dengan kita mendoakan dan kita stoplah menyebut Banyuwangi kota santet. Daripada menyebut Banyuwangi kota santet nih, lebih baik gengs semua bisa sebut Banyuwangi sebagai kota festival, karena itu lebih bagus, gengs. Dan atau kota gandrung bisa disebut kota gandrung, gengs. Oke, gengs, dari musibah kemarin, pembantaian kemarin, kita bisa ambil kesimpulan kalau kita tidak bisa menghakimi orang secara sepihak. Kita tidak bisa langsung mengejudge orang-orang itu sebagai
dukun santet, bukan orang yang kemarin. Sekarang pun kita juga tidak boleh mengejudge orang yang negatif, mengejudge seorang yang ya udah serah kamu jelek, kamu memiliki, enggak guys, jangan gitu. Yang penting kita berbuat baik, kita tetap berbuat baik, kita tetap happy, kita tetap berprasangka baik, positive thinking sama orang, biar pikiran kita, biar hati kita tidak ternodai. Jadi gengs, hari ini cerita tentang Banyuwangi kota, dijuluki kota santet, selesai di sini. Dan jangan ada sebutan itu lagi, karena Banyuwangi sekarang sudah punya nama The Sunrise of Java, bisa dikatakan kota gandrung, bisa dikatakan juga kota festival dengan semua keindahan Banyuwangi. Itu dia cerita hari ini. Mungkin kalau ada salah kata, ada informasi yang kurang, atau ada beberapa kesalahan, bisa dikoreksi dengan komen di bawah. Aku akan mengingatkan lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum, bye.